Dibangun di ruas jalan Keramat Lede sampai di Tikong, itu kami masyarakat Taliabu sangat-sangat berterima kasih. Mengapa tidak lakukan itu di daerah Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede? Walaupun hanya seperti ini, bukankah waktu yang diberikan Tuhan kepada Anda untuk berkuasa kepada kami selama 17 tahun? Masa hanya seperti ini tidak bisa? Tanah kapur sejenis ini di Pulau Taliabu banyak. Di Desa Keramat ada gunung namanya Bakung. Gunung Bakung itu seluruhnya adalah tanah kapur. Dan dia berada pada jarak cuman sekitar 19 atau 18 km dari pusat Kecamatan Taliabu Barat Laut yang namanya Desa Kiri. Ini kan cukup nyaman ini. Cukup nyaman dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat membangun jalan seperti ini di Pulau Taliabu. Kami turut berterima kasih. Walaupun menuju desa kami harus melintasi lumpur dan kubangan-kubangan bagaikan kubangan kerbau, tapi kami tetap berterima kasih kalau ada bagian dari Pulau Taliabu yang dikerjakan dengan baik. Moga-moga Yang Maha Kuasa mengirim pemimpin baru yang mau membangun jalan seperti ini ke Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede dan kecamatan-kecamatan lain yang hari ini sebagian masih hutan belantara jalannya. Ya, kita sekarang sudah berada di Desa Talo. Di Desa Talo ini ada dermaga induk Pulau Taliabu. Ya, inilah induknya seluruh kapal bersandar. Sini ada persiapan pelabuhan kontainer untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Di Pulau Taliabu sebenarnya infrastruktur itu tinggal dua hal yang penting untuk dibangun, yaitu jalan aspal dan bandar udara. Ya. Jalan aspal penting untuk mengakses seluruh desa, seluruh kecamatan, ya. Dan begitu pula bandar udara. Bandar udara penting sekali karena itu adalah jembatan penghubung untuk menempuh perjalanan jauh dari Taliabu ke Sulawesi, ke Pulau Jawa, ke pusat negara. Itu harus menggunakan pesawat terbang. Dan pesawat terbang itu pelabuhannya adalah bandar udara, harus ada landasan pacu. Dan Taliabu adalah sebuah kabupaten yang pernah punya dua landasan pacu, yaitu landasan pacu yang ada di Desa Bobong dan landasan pacu yang ada di Desa Sahu. Tapi kedua-duanya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Padahal masyarakat Taliabu sebagai sebuah daerah otonomi baru tidak membutuhkan pesawat tipe Boeing 737-800. Cukup pesawat jenis Fokker seperti Susi Air, muatan 20 orang, muatan belasan orang, ya cukup itu, cukup satu penerbangan sehari, sangat cukup itu. Yang penting akses dari bandara ke seluruh kecamatan dan seluruh desa berupa jalan aspal itu sudah terbang. Nah, di sini adalah dermaga induk Pulau Taliabu, dermaga tamping istilahnya. Sana ada kapal yang sedang bersandar. Ini hilir mudiknya masyarakat menuju ke Tamping. Jalannya sudah cukup bagus, walaupun ada sebagian yang rusak. Ini adalah akses jalan dari dermaga Tamping menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Bobong.
akses ini harusnya sampai di Kecamatan Lede, karena konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu ada di Lede dan ada di Desa Nggele. Itu dua desa terbesar di Pulau Taliabu. Tapi ajaibnya sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Dan sudah 20 tahun Taliabu mekar, bagian dari Kepulauan Sula mekar di 2003. Kemudian Taliabu mekar lagi di 2013. Sudah 10 tahun pemekaran yang dirayakan dengan menghadirkan para artis-artis DKI di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi aspal jenis ini tadi saya lihat sepotong di ruas Talo Kolbota, kemudian dari Talo sampai Bobong, dari Talo sampai di Keram. Baru itu selama 17 tahun dua kakak beradik menjadi Bupati Sula dan Taliabu. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk mengambil alih pembangunan jalan di Pulau Taliabu dijadikan jalan nasional, untuk segera dibangun di 2023 atau 2024 ini minimal 500 km agar kita bisa menjangkau 8 kecamatan di Pulau Taliabu. Baik itu aspalnya jenis ini, jenis sensit atau jenis seperti apa namanya ini, bapak-bapak yang tahu, ataukah jenis lapen yang cuma kerikil siram-siram itu, kerikil disiram dengan aspal. Kami di Taliabu sudah cukup bersyukur dan berterima kasih. Yang penting sudah tidak balumpur, tidak PC. Ya. Ini cukup nyaman dilalui. Kalau sudah seperti ini akses dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ke seluruh desa dan kecamatan di Pulau Taliabu, maka kegiatan perdagangan akan berjalan lancar. Kegiatan ekonomi rakyat akan berjalan lancar. Dan masyarakat Taliabu dengan etos kerja yang begitu luar biasa bisa membangun, menginovasi, mengkreasi, menciptakan berbagai jenis kegiatan bisnis untuk menunjang kehidupan mereka dan membangun perekonomian keluarga mereka. Bahkan boleh jadi di antara warga Taliabu bisa membangun imperium dagang, bila mana akses jalan itu layak dilalui seperti yang kita sekarang sedang lalui pada ruas jalan Talo Bobong. Ya. Kita hanya butuh jalan seperti ini, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu terlalu mewah. Ya. Walaupun cuma kerikil siram-siram, alhamdulillah. Tanah kapur dihampar lalu digrider, diwalas, alhamdulillah. Yang penting jangan biarkan berlumpur bertahun-tahun seakan-akan negeri tak bertuan. Kita tidak perlu banyak meminta sesuatu yang berlebihan kepada pemerintah. Kita hanya meminta jalan yang baik saja, jalan yang tidak berlumpur saja. Hanya itu saja. Tidak lebih kok. Masa begitu saya tidak bisa? Harusnya pemerintah itu memiliki sejuta macam cara untuk membangun jalan, bukan sejuta macam alasan untuk membantah masyarakat yang bertanya tentang jalan. Selama ini kan ketika kita bertanya tentang jalan Taliabu, mereka jawab, saya tidak sebut orangnya, masyarakat sudah tahu itu, jawabannya ini jalan provinsi. Ternyata di provinsi jawaban Kepala Bina Marga, yaitu Kepala Bidang Bina Marga Provinsi, mengatakan bahwa di Taliabu tidak ada jalan provinsi. Cuma provinsi membantu pembangunan di Taliabu, tapi penyerahan status jalan dari jalan kabupaten ke jalan provinsi itu tidak pernah dilakukan oleh bupati. Seluruh jalan itu di daerah otonomi baru itu adalah jalan kabupaten.
seluruh jalan di daerah Otonomi Baru itu jalan kabupaten, tidak ada jalan provinsi, kecuali bupati di kabupaten itu menyerahkan status jalan itu ke provinsi atau menjadi jalan nasional. Itu hasil konsultasi saya dengan salah seorang kepala bidang bina marga di Kabupaten Banggai Laut. Dan di daerah lain seperti itu semua. Jadi kalau ada sebuah daerah tertinggal, terpencil, terjauh, termiskin, kemudian pemimpin daerah itu mengatakan bahwa status jalan kita adalah jalan provinsi tanpa ada penyerahan tertulis, maka itu kemungkinan ada dua hal. Oknum pemimpin tersebut tidak ngerti aturan, atau dia sengaja membodohi masyarakat. Dia paham, dia tahu, tapi dia kasih bodoh masyarakat. Dia membodohi orang banyak supaya dia terlepas dari tanggung jawab. Karena saya tahu di tahun 2005 di Kabupaten Kepulauan Sula ada seorang kandidat bupati yang kemudian dia berkuasa selama 10 tahun lamanya atau 2 periode. Di tahun 2005 itu visi misinya adalah membangun jalan keliling Pulau Taliabu dan keliling Pulau Mangoli. Bahkan dia akan membangun jembatan penghubung yang bisa menghubungkan Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu agar kendaraan bisa melintas dari Pulau Mangoli ke Pulau Taliabu. Sebuah visi misi yang sangat cerdas dan mengagumkan. Dan tetapi baru sekitar 2 tahun berkuasa, tiba-tiba terdengar hembusan suara yang datang sepoi-sepoi seperti angin yang bertiup dari blower AC mobil mewahnya, yang mengatakan bahwa jalan lintas lingkar Pulau Taliabu antar kecamatan itu adalah jalan milik provinsi. Katanya begitu. Cerita itu sampai hari ini masih terus didengungkan, masih terus digaungkan. Sampai beberapa hari yang lalu di sebuah WhatsApp group ada informasi dalam bentuk PDF, sebuah jawaban dari Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Maluku Utara bahwa status jalan Kabupaten Pulau Taliabu itu adalah jalan kabupaten karena tidak pernah ada penyerahan tertulis dari bupati ke Provinsi Maluku Utara. Mungkin sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.